Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang berjubah hitam yang misterius. Xiao Yan menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan ekspresi kaget di wajahnya. Gelombang sisa sesekali yang dipancarkan dari pertempuran menyebabkan hati Xiao Yan bergetar. Menurut perhitungannya, jika dia tidak waspada dan terkena gelombang remanen yang dipancarkan dari pertempuran ini, dia akan langsung terluka parah. Apakah seperti ini pertarungan antara Do Wang? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya saat dia dengan kosong menyaksikan retakan besar menyebar dari tempat pertempuran antara ketiganya berlangsung. Bang! Sebuah ledakan energi yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasir kuning memercik dan memenuhi langit. Sesaat kemudian, pasir kuning sedikit demi sedikit berhamburan. 3 bayangan juga melesat mundur dari medan pertempuran. 3 pasang mata saling memandang di udara. Semuanya mengandung niat membunuh yang tidak mereka sembunyikan. Menyapu pandangannya pada pertempuran yang tiba-tiba menjadi tenang, Xiao Yan menyadari bahwa di antara ketiganya, Yu Mei yang menjadi sedikit pucat jelas dirugikan. Yan Shi dan Feng Li, di sisi lain, pakaian mereka hanya sedikit robek karena upaya gabungan mereka. Ki mereka tetap tenang dan kuat. Ternyata, luka mereka tidak parah. Sungguh manusia yang tidak tahu malu, sendirian, aku memang bukan tandingan kalian berdua. Namun, jika saya ingin meninggalkan gurun ini, Anda berdua tidak memenuhi syarat untuk menghentikan saya. Dada lentur Yu Mei dengan lembut naik dan turun. Setelah mengukur kekuatan pihak lain secara singkat, dia benar-benar telah melepaskan pikiran untuk bertarung sembarangan. Dia mengejek dengan senyum dingin dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel di depannya. Hentikan dia! Melihat Du Qi yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yu Mei, Yan Shi mengerutkan kening dan berteriak. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Feng Li di sampingnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas menuju Yu Mei dengan cara seperti kilat. Teknik ular, pisah! Dengan dingin menyaksikan benang angin yang menuju ke arahnya dengan cara seperti kilat, tubuh Yu Mei bergetar. Kemudian di bawah tatapan kaget semua orang, dia tiba-tiba meledak. Selama ledakan, tidak ada darah atau daging yang bercipratan. Sebaliknya, ular energi besar berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tempat ledakan terjadi. Ketika ular-ular besar ini muncul, mereka mulai terbang dengan cepat ke segala arah. Teknik ular yang aneh, Yan Shi secara acak melambaikan tangannya, melepaskan lusinan ledakan Du Qi dan menghancurkan lebih dari 100 ular energi besar menjadi ketiadaan. Saat dia melihat ular energi besar yang jumlahnya tidak pernah berakhir, ekspresinya menjadi serius saat dia berkomentar. Saat ular energi besar menutupi seluruh tempat, beberapa orang yang berdiri di samping menonton, kecuali orang berjubah hitam, juga segera mengambil tindakan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menghancurkan lebih dari setengah ular energi besar. Meski demikian, bagaimanapun, masih cukup banyak yang lolos dan menggali ke dalam lapisan pasir. Mencoba membunuh orang ular yang kuat di gurun memang cukup sulit. Keterampilan melarikan diri semacam ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilawan. Menyaksikan ular energi besar di sekitar yang melarikan diri secara acak, pria paruh baya itu hanya bisa memberikan senyuman pahit tanpa daya. Mendengar ini, beberapa orang di sampingnya yang melakukan yang terbaik untuk membunuh ular energi besar menganggukkan kepala mereka setuju. Kecuali seseorang benar-benar siap untuk itu, tidak mungkin untuk memblokir teknik ular yang aneh ini. Duduk di gundukan pasir, Xiao Yan menyaksikan ular energi besar yang menggali ke dalam pasir dari semua tempat dengan ekspresi tertegun. Dia menyusu mulutnya tanpa sadar. Apakah orang ini tidak terlalu luar biasa? Dia benar-benar memiliki kemampuan memelihara kehidupan semacam ini.
Tidak heran dia tidak memilih untuk segera melarikan diri saat melihat barisan menakutkan dari seberang. Itu karena dia memiliki kartu tersembunyi ini. Tapi untungnya, aku akhirnya bebas dari wanita itu, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, wanita itu, yang mengejar kehidupan Xiaoyan, akhirnya dikirim melarikan diri. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangannya ke arah penguasa Xuan berat di sampingnya dan menariknya. Ketika dia baru saja berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari gundukan pasir yang hanya beberapa meter dari Xiaoyan, seekor ular energi besar berwarna hijau tiba-tiba melesat. Itu membuka mulut biadabnya yang besar, melewati pasir kuning dan dengan kasar menargetkan tenggorokan Xiaoyan, berencana untuk menggigitnya. Sialan! Penyergapan tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan gagal bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, dia hanya bisa menyaksikan ular energi besar itu semakin mendekat dengan wajah ketakutan. Pada saat ular energi besar tiba-tiba bergegas keluar dari gundukan pasir, pria paruh baya di sekitarnya dan yang lainnya telah merasakannya sebelum Xiaoyan. Namun, ketika mereka melihat target ular energi besar itu, mereka ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Orang-orang kuat ini tidak mengenal Xiaoyan. Menambahkan ini ke karakter acuh tak acuh mereka dengan tidak ada dari mereka yang menjadi orang baik, ketika mereka melihat bahwa orang yang diserang adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka, hati mereka yang tegang menjadi jauh lebih santai. Meskipun mereka masih melepaskan serangan Douqi simbolis terhadap ular energi besar, jelas bahwa kecepatan serangan tidak akan mampu mengalahkan ular energi besar itu sebelum mengenai Xiaoyan. Xiaoyan mungkin menghadapi bahaya yang akan segera terjadi tetapi dia masih berpikiran terbuka tentang lingkungannya. Ketika dia melihat sedikit perubahan pada orang-orang ini, hatinya tenggelam dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia baru saja bersiap untuk secara paksa menahan serangan oleh ular energi besar ketika seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun mengambil tindakan. Sejak ular energi besar itu melesat ke arah Xiaoyan, langkah kaki yang tampaknya tidak berbobot dari orang misterius di kejauhan diam-diam mencetak beberapa jejak kaki yang agak dalam di permukaan pasir. Ini terutama terjadi ketika orang misterius itu memperhatikan tindakan orang-orang di sekitarnya. Sebuah dengusan yang hanya bisa didengarnya dengan lembut bergema di jubah hitamnya. Ketika ular energi besar itu berada sekitar setengah meter dari Xiaoyan, orang misterius berjubah hitam itu akhirnya tidak tahan lagi. Ujung kakinya menepuk dengan lembut, tubuhnya berubah menjadi benang tipis-tipis dan tampaknya teleportasi di depan Xiaoyan. Kekuatan tak berbentuk yang ganas melesat saat dia melambaikan lengan bajunya dan langsung menyebarkan ular energi besar yang mengerikan itu ke dalam ketiadaan. Setelah mengalahkan ular energi besar ini, orang berjubah hitam itu tampak memiliki amarah yang sulit untuk ditenangkan. Dia mendengus lagi dan membanting kakinya ke tanah. Seketika, kekuatan ganas yang tak tertandingi menyusup ke dalam lapisan pasir dan tiba-tiba melonjak ke arah tertentu. Sesaat kemudian, teriakan menyakitkan yang teredam terdengar lebih dari 100 meter. Mengikuti tarian pasir kuning, pemilik teriakan teredam buru-buru melarikan diri dengan beberapa luka. Orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan telah membantu Xiaoyan menghindari bahaya cedera serius. Detak jantungnya yang tidak menentu segera mereda. Saat dia mengusap dahinya, dia tercengang menyadari bahwa dahinya sudah berlumuran keringat dingin. Dengan sedikit rasa takut yang tersisa, Xiaoyan terengah-engah beberapa kali. Dia kemudian melihat orang misterius berjubah hitam dengan tatapan hormat dan berkata, "Elder, terima kasih telah menyelamatkan saya." Jubah hitam itu bergerak sedikit tetapi orang di dalamnya tidak berbicara. Tampaknya dia mengangguk. Di padang pasir yang luas, pria paruh baya itu dan beberapa lainnya memasang wajah tercengang saat mereka memandang orang berjubah hitam misterius yang tiba-tiba bertindak. Mereka sangat akrab dengan orang ini. Dia memiliki karakter paling acuh tak acuh di antara semua orang di sini. Lupakan tentang orang asing yang sekarat di depannya,
Bahkan jika ada lebih banyak kematian, dia akan tetap membuka matanya dan menonton dengan acuh tak acuh. Selain mereka yang memiliki hubungan dengannya, dia sangat jarang menyelamatkan seseorang. Jadi, ketika semua orang melihat bahwa dia benar-benar menyelamatkan seorang pemuda yang tidak dia kenal, mereka agak heran. Keke, adik kecil ini. Apa kamu baik-baik saja? Anda benar-benar berani untuk datang sendiri ke wilayah pedalaman gurun. Jika kami tidak merasakan riak energi yang kuat di sini malam ini, Anda mungkin benar-benar telah ditangkap dan dibawa kembali oleh wanita itu. Ekspresi heran di wajah pria paruh baya itu menghilang dalam sekejap dan dia berjalan sambil tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Terima kasih, para senior. Xiao Yan menatap pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Tempat ini akan segera berhenti damai. Tinggalkan gurun secepat mungkin. Orang misterius berjubah hitam itu membelakangi Xiao Yan saat dia dengan lembut mengatur jubahnya. Suara yang agak serak dan lembut terdengar dari dalamnya. Hah! Mendengar suara yang begitu serak ini seperti gigi yang bergemeretak, pria paruh baya dan Xiao Yan bingung. Kamu, suaramu. Pria paruh baya itu berkedip kaget ketika kata-kata ragu itu keluar dari mulutnya tanpa berpikir. Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Orang berjubah hitam itu tiba-tiba melambai di belakangnya. Gelombang pasir kuning terbang dan segera memaksa kembali kata-kata dari mulut pria paruh baya itu. Suara seraknya samar-samar tidak sabar. Pria paruh baya itu bingung ketika dihadapkan pada orang berjubah hitam yang tiba-tiba menjadi aneh. Hatinya yang gelisah bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja telah memprovokasi orang ini. Setelah berpikir sejenak, pria paruh baya itu sepertinya tidak bisa merasakan di mana dia salah. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dia meniup peluit ke arah langit. Seketika, binatang ajaib hijau tua besar di langit mengepakkan sayapnya yang besar dan perlahan turun. Orang berjubah hitam itu berbalik dan hendak melambung saat tatapan berkeliaran di bawah jubah hitam tiba-tiba melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, tinju berjubah itu meringkuk dan dengan aneh menyambar penguasa berat Xiao Yan dari tangan Xiao Yan tanpa benar-benar menyentuh penguasa itu. Kamu merasakan tindakan orang lain? Xiao Yan bingung. Matanya membelalak, berpikir bahwa pihak lain merampok penguasa Xuan beratnya. Penguasa Anda telah ditutupi dengan racun ular oleh wanita tadi. Jika Anda menggunakan douki Anda sambil memegangnya, itu akan membutuhkan kesempatan untuk memasuki tubuh Anda. Angin sepoi-sepoi menahan penguasa Xuan berat di depan orang berjubah hitam dan douki berwarna hijau melonjak dari orang berjubah hitam dan menutupi penguasa Xuan berat. Akhirnya, ia menghilangkan sedikit racun ular yang terkandung pada penggaris berat itu. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun dan wajahnya langsung menjadi malu. Setelah racun ular itu dilucuti, penguasa berat itu jatuh dan dimasukkan jauh ke dalam gundukan pasir. Setelah semua ini selesai, orang berjubah hitam itu tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung melintas ke bagian belakang binatang ajaib yang besar itu. Dia duduk bersila dan tetap diam. Orang-orang kuat di sekitarnya menatap orang berjubah hitam yang pertama kali naik. Mereka kemudian menggunakan tatapan aneh untuk menyapu Xiao Yan. Hati mereka dipenuhi dengan kecurigaan saat mereka bergumam, sungguh aneh. Kapan dia menjadi sangat membantu? Tidak hanya dia menyelamatkannya, dia bahkan membantunya menghilangkan racun. Benar-benar malam yang luar biasa. Pria yang beruntung. Ketika pikiran mereka tidak mencapai kesimpulan, semua orang hanya bisa bergumam tanpa daya. Setelah itu, mereka melompat ke belakang binatang ajaib di bawah tatapan Xiao Yan yang benar-benar bingung dan ditemani oleh angin menari yang ganas, dengan cepat menghilang di cakrawala gurun. Di gurun tak berujung,
Angin malam bertiup lewat dan pasir kuning samar menerkam. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menarik bibirnya dan bergumam dengan senyum pahit, "Malam yang membingungkan, silakan pergi ke." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.